pengalaman itu saya depo 5 juta tuh 15 menit. Lagi susah Bang, sejuta minimal. Kalau lagi ada duit 3 juta, 4 juta, siapa tahu dari bonus naik. Benar, sering saya begitu, dari bonus naik gede-gede kan. Kalau nggak salah tuh 12 jutaan itu menang. Ada dapat bonus dari bos 15 juta, 15 juta lah. Habis, cuman kepegang sejuta, saya tarik tunai. Laptop kantor saya jual, alasannya hilang. Harganya tuh 15 jutaan lah baru. Tahu nggak saya ngejualnya berapa? 3 juta biar dapat apa namanya dana dari bos kerja gitu. Ibu saya sakit dikasih, terus nggak lama itu istri saya sakit dan itu berulang Bang. Bener, ini lebih hebat dari narkoboy. Kalau narkoboy itu ya saya dulu juga pecandu narkoboy Bang. Brand cover itu mulai relax. Nah ini nih yang saya cari selama ini. Seorang yang sakit itu bisa disembuhkan dengan cara brand cover. Main A di sini gua nggak bukan nih 100 juta, sedangkan gua mau nipu lagi bodoh abisnya. Jujur Bang, dulu sebelum saya berangkat untuk kerja lagi, saya mau pisah sama dia gara-gara judol. Sempet Bang, itu sampai didamain keluarga. Ya dia capek juga dia nakal karena rujuk lagi itu gara-gara saya ngomong ya udah deh saya kerja di luar mungkin lebih ini. Ya ternyata lebih parah. Tapi itu saya tutupin banyak keparahan saya masih dia tahu saya main tapi nggak parah karena saya pakai rekening yang lain Bang. Kayak pakai Dana, pakai apa kan, itu yang lebih parah-parahnya di situ. Kalau untuk di rekening saya udah jaga nih, ya, saya keluarin kalau untuk ke depo ini yang dikit-dikit aja, biar bini nggak banyak kan. Itu kan satu kebohongan juga bang. Sebenarnya duit lebih banyak di rekening yang lain. Nah itu yang bilang kebohongan semakin besar tuh di situ. Gimana saya membohongin orang untuk memuaskan nafsu saya main judul. Itu parah. Sampai ya kalau ini sebenarnya sih saya nggak mau ngomong laptop kantor saya jual alasannya hilang. Iya, ya kalau nemu dibilang sih laptop kantor saya dikasih inventaris itu sekitar harganya tuh 15 jutaan lah baru. Tahu nggak saya ngejualnya berapa? 3 juta. Ampun. Iya, di tahun kemarin itu bang. Saya jual 3 juta itu di satu tempat lah, tempat komputer gitu. Malam habis uangnya. Habis. Cuman buat ngedepok. Alasannya saya bilang aja, hilang dicuri orang. Gimana di rumah ada kebongkaran pada nggak ada sama sekali. Rumah kebongkaran dicuri ini. Makanya tingkat kebohongannya tinggi. Kalau saya lihat yang pecandu judol itu tingkat kebohongannya sangat tinggi. Dia berbuat bohong, menghalalkan bohong dia nggak tahu. Ngomong kayak saya dosa banget tuh sebenarnya ngomongin tahan biar dapat apa namanya dana dari bos kerja gitu. Ibu saya sakit dikasih, terus nggak lama itu istri saya sakit dikasih, anak saya sakit dikasih, dan itu berulang bang. Tahun-tahun berulang bukan sekali doang, berulang. Kalau bilang dosa banget padahal nggak sakit. Nah itu yang jadi saya bilang tuh kalau saya pribadi sih tingkat kebohongannya itu tinggi banget. Saya ngeri karmanya. Iya, karena bohong mulu kan. Terus juga dari pekerjaan juga ada barang yang saya jual gitu kan. Ya sebenarnya barang itu nggak penting, tapi gimana caranya nih keluar nih, lumayan gede nih duitnya buat main. Pikiran bukan buat ditabung nih, buat beli ini, buat ini. Walaupun ibarat duit apa kan, saya tabung buat ini. Enggak, itu nggak ada pikiran tabung. Gimana gue dapet duit, gue mau main, gue mau bales gitu. Ya kalau mau dibilang saya sebenarnya udah capek gitu kan. Cuman di mana ini saya mau harus benerin diri saya ini kan. Saya nggak pernah cerita bang sama orang. Malahan pik saya nih, saya dulu pernah ketagihan ini, main ini, gini-gini nih. Kayak menasihatin orang. Padahal gobloknya saya sendiri lebih parah. Udah itu settingan, kamu menang tuh kan di setting. Saya sering ngomong itu, setting itu. Padahal saya main lebih parah. Ini kan jadi kebohongan sendiri kan, memunafikan diri sendiri itu. Nah itu yang jelek saya itu kan. Iya, jadi mana ya bang ya? Semenjak kena brand cover ini, ngomong saya juga terarah. Dulu saya nggak ngomong lebih ngaco bang. Iya, suka-suka saya ngomong kemarin-kemarin. Iya, sama orang. Ya, karena saya ada jabatan nggak tinggi lah di tempat saya kerja, agak-agak ngaco saya ngomong. Ambil aja itu, udah aja, jual aja itu. Berapa itu? Terus ya sikat. Makanya pikir-pikir sini, aduh tolol banget gini kan. Ngajarin orang nggak benar, uangnya juga
untuk bermain judi, main judo, main slot. Saya gilanya di slot emang. Saya gila di slot. Nah, jujur, kalau yang buat saya hancur itu bukan di Princess, bukan di Olympus. Saya di Mayong itu, Bang. Ah, itu parah saya. Saya pengalaman itu, saya depo 5 juta tuh, 15 menit. 15 juta. 15, 15 menit itu 5 juta saya, Bang. Oh iya, 15 menit 5 juta. Wah, Ah, ah. nah Saya itu. langsung naik bet tinggi. Saya langsung pukul di bet pembukaan aja udah di bet 8.000. Lama-lama naik sampai bet 40.000. 5 juta itu nggak berasa, Bang. Itu paling tercepat itu. Pecah rekor juga saya. Oh iya. Anjing ini. Kalah udah. Nah itu sebenarnya agak down, Bang. Udah agak down. Udah mah udah. Bener main kecil-kecil aja main kecil. Dikasih JP gede lagi di Mayang kan. Menang berapa? Kalau nggak salah tuh 12 jutaan itu menang. Nah situ bangkit lagi. Jadi siklusnya itu dia pinter. Kayak pas kita down dikasih lagi harapan. Jadi kayaknya kepacu lagi nih. Ah, itu lebih parah lagi. Iya, iya. Aduh, duit. Kalau mau dipikir duit masuk itu. Makanya saya bilang, saya udah kebeli mobil, Bang. Tahun ini Mm-mm. kalau dikumpulin, ada dapat bonus dari bos. 15 juta, 15 juta lah. Habis, cuman kepegang sejuta, saya tarik tunai. 14 jutanya lewat. Kayak saya bilang, saya udah hebat, maksudnya udah apa ya? Dosisnya udah tinggi, udah mulai tinggi. Aduh kacau nih gini. Jadi kalau udah posisi saya Bang, kalau udah mau main kecil tuh udah nggak enak, udah nggak nampol loh ke bahasa kita. Ah main pepek 200 gopek, main gopek aja udah minimal saya terakhir kemarin minimal tuh saya ngedepo tuh lagi susah Bang, sejuta Iya, iya, minimal, iya. minimal banget ya. Mm. Kalau lagi ada duit 3 juta 4 juta saya. Siap. Tadi Nah, ada tapi member Brand Recovery, dia teman-temannya pada main, terus dia sudah apa namanya cek masuk ke situsnya, dia ngetes hasil dari mm, Brand Recovery ini kalau secara fisik ini kekuatannya jauh mana gitu. Dia masuk ke situsnya, ada duit di sana, dia ngecek saldo, ada duit juga. Itu kata dia, saat gua kepengen main itu berasa kayak pengen melakukan dosa besar katanya. benar. Gitu ya. Coba kalau Mas gimana itu? Iya, kayak gitu. Yang saya rasain kayak gitu. Jadi ada ketakutan gitu. Kayak ada rasa bersalah gitu. Kalau saya mau duit ada nih, saya ada masih ada duit. Walaupun saya kasih kan ada dapat lagi, masih ada saya duit. Bisa nih saya depo nih kan. Cuman kayak apa agak udah hambar Bang itu. Nafsunya tuh udah udahlah. Udah menghembuskan napas panjang tuh udah bisa. Kalau cuman apa? Udahlah. Nah, udah bisa saya Bang. Kalau dulu nggak bisa Bang. Dada nih sesek banget. Ayo, dapat nih duit, ayo. Bilang gitu kan. Nah, sekarang nih alhamdulillah udah udahlah. Udah bisa apa? Legowo gitu. Terus juga yang bagusnya lagi itu brand favorit apa? Eh mengikhlaskan semua yang udah lewat itu ada gitu, Bang. Merelakan. Ya merelakan. Mm. Nah, itu bagus banget. Ya udahlah. Nah, itu salah satu kalau saya bilang itu yang paling nonjok juga, Bang. Karena orang yang di judol ini yang masih dia mainin karena dia tidak merelakan kekalahan. Dia puluhan juta, dia harus balas. Nah, itu balas dendam itu yang bahaya. Ya udah kalau direlakan, ya udahlah yang sudah terjadi nasi udah jadi bubur, mau dibuat nasi lagi nggak bisa. Berarti kita sekarang gali aja ke depan, cari lagi yang lebih bagus. Ya saya mikirnya udah gitu kan. Iya, betul. Salah. Jadi jangan sampai si jenderalnya ini, sistem pengendalinya ini, dia jadi cemen lagi. Nah, itu. Nah dulu kan belum ada pengetahuan, belum ada brand recovery. Sampai ngerokok nggak Waktu apa-apa, Bang, ya? pertama, ya ngerokok aja. Dulu waktu pertama masuk ke judul kan otak belum ada defense, nggak ada brand recovery, ya kan? Jadi ya dia ngebiasain aja kayak otak anak kecil tadi, nggak ya udah dikasih tahu ini barang buruk, terus mentalin lagi, dianggapnya akhirnya jadi hal baik kayak gitu. Makanya si jenderalnya ini dibuat kokoh terus, dirawat terus. Nah caranya dengan ya mengulang-ulang brand recovery ini. Dan nanti secara otomatis ini udah automatically pasti emas juga kegiatannya pasti positif. Udah otomatis tuh. Kan terbukti kan emas juga udah ngerem ngomong hal-hal yang kotor kan. Mm-mm. Secara otomatis kan. Gua kemarin ABC hal-hal buruk gitu. Sekarang udah dengan otomatis ternyata nggak baik kayak gitu kan. Nggak mau kan ngomong-ngomong yang kemarin pernah dilakukan waktu masih ada dopamin tinggi kan. Iya. Itu udah otomatis nggak perlu diperintah. Ini dia Bet- jalan sendiri.
si jenderalnya nih prefrontal cortexnya udah memerintahkan. Jadi dia posisinya nih prefrontal cortexnya nih udah di tinggi. Yang kemarin dia tidur mati suri di sini nih. Mm-mm. Nah sekarang dia udah tinggi, lebih tinggi dari dopamina. Ini mantep nih, dijaga terus, bahkan lebih tinggi-tinggi terus nih. Terus Iya. kayak gitu. Dibuat seperti itu terus kayak gitu. Ini sekarang posisinya udah menang ya. Si prefrontal Mm-mm. cortexnya udah menang, udah tinggal dirawat terus kayak gitu. Itu udah mantep sekarang. Tinggal Mas jangan sampai si jenderalnya ini turun lagi. Udah kayak gitu aja prinsipnya. Terus mungkin Nah, nih itu buat yang saya teman-teman yang mau. lain biar teman-teman ngikutin jejak Mas nih karena aku udah sering ngomong kalau orang itu apalagi aku juga lumayan cukup lama di bidang melihat karakter gitu ya, karakter orang bukan Iya. dari dukun tapi ngeliat dari cara orang berbicara, dari Mm. energinya segala macam itu kan kelihatan kayak gitu, ada ilmunya Ah, juga. Nah, itu kalau Mas nih sudah dapat energi positifnya dari mungkin bahasa orang umum tuh alhamdulillah. aura namanya aura. Iya. Jadi energi positif atau aura ini body language, pembawaan ngomong, artikulasi ngomong, nafas segala macam itu ketahuan orang ini dalam kondisi putus asa atau enggak. Iya. Tuh ketahuan, ada ilmunya teman-teman. Iya. Jadi Iya. makanya apa namanya semuanya tuh dirangkum kayak gitu. Makanya ada HRD ngelihatnya kayak gitu caranya. Banyak lah banyak Mm-mm. hal diaplikasikan. Bahkan kalau mau perang pun sama tuh ngelihat prajurit juga ngelihat harus Iya. dilihat kayak Ah, gitu. benar. Ya kan. Nah, ini Mas kalau aku lihat dari apa pengetahuanku energi positifnya sudah dapet, terus apa sudah hilang rasa-rasa kayak introvert, pesimis. Dan kan Ya. dilihat dari omongannya Mas tadi, Mm. dari ejaan, dari penarikan nafas, tekanan setiap kata segala macam itu ketahuan semua. Apalagi dari wajah, teman-teman kan nggak bakal ngeliat wajahnya nih nanti di blur. Cuman aku ngeliat wajahnya nih positif gitu loh, wajah positif. Nah, otomatis dengan energi kita yang positif, terus aura positif, omongan yang terjaga, yang baik, apalagi kita sudah matang ya, sudah berumur segala macam, itu udah otomatis memperluas rezeki. Makanya aku Mm. sering bilang, rezeki itu, tapi kita ngomongin rezeki yang halal ya, Ya, benar, Bang. rezeki itu bakal datang ke orang yang tepat, pasti ke orang yang tepat, orang yang energinya positif, itu rezeki nggak bakalan lewat, udah kayak magnet. Jadi nggak ada alasan rezeki itu nggak datang. Yang halal itu nggak ada alasan. Tapi kalau lu pengen nyari rezeki haram ya gampang. Lu mau korupsi, mau ngerampok sekarang aja bisa. Gampang banget itu. Mau jadi begal sekarang pun bisa ya kan. Benar. Benar. Cuman kalau energi positif, energi yang oke, semuanya itu yang ada di tubuh hal-hal positif bakal mendapatkan hal yang positif. Yang mana itu kalau kita ngomongin rezeki, ya rezekinya bakalan luas, lebih banyak, lebih gampang. Dan yang kemarin sebelumnya itu nggak bisa didapatkan dengan cara itu. Karena kemarin mendapatkannya kan gampang-gampang, tapi kan haram. Haram kan gampang dapetin, yang begal aja sekarang Iya, bisa. Gitu kan, benar, bohong Bang. ke ABC, ke sepupu, ke kakak, ke siapapun dibohong. Ya udah dapat duit, memang lu dapat duit banyak tuh. Dalam waktu Mm. singkat bisa 30 juta berapa ya. Tapi kan duit haram bohong gitu kan. Tapi kalau duit halal lu bisa dapat juga segitu Oh. gedenya persis. Tapi dengan cara Mm-mm. dapatnya dari energi itu tadi. Orang udah nggak bakalan ragu-ragu kalau kita mau apa mencari rezeki dengan cara yang bener. Orang kan lihat kepercayaannya juga naik nanti ya kan. Ya kan pasti itu udah otomatis kayak gitu. Nah, ini mungkin Mas bisa sampaikan ke teman-teman Ya. gimana biar kondisinya itu bisa kayak Mas nih. Biar mereka teman-teman yang lain tuh bisa ngikutin jejak emas lah yang kayak sekarang. Karena aku terus terang juga tadi kan kita WA-an kan aku bilang Iya. Allahu Akbar gitu kan. Aku menyebut nama Allah gitu kan sering gitu kan. Karena emas juga yang reportnya yang kemarin-kemarin udah kacau balau segala macem. Iya, benar. Udah balik lagi kan aku wah happy banget, aku senang banget kayak gitu kan. Nah ini Iya, biar Bang. biar menular gitu loh, biar menular ke teman-teman, biar kayak Mas yang sekarang gitu. Itu coba Mm-mm. mungkin sampaikan ke teman-teman. Ya, kalau saya sih eh untuk yang masih main judo, udahlah itu cuman harapan palsu, PHP buat apa itu kita apa kita tuh dimanipulasi, dibuat jadi bodoh mengharapkan itu kan udah tahu bandar itu nyari duit, bukan bukan kita yang dikasih duit, mereka nyari duit. Ngapain kita ngasih duit ke bandar? Ya lebih baik dimanfaatin lagi. Ya kalau memang teman-teman yang masih main sekarang, saran saya satu, cepet-cepet brain recovery. Karena kalau udah kelamaan itu agak susah. Saya juga yang udah bertahun-tahun begini bisa kena, apalagi yang baru-baru kena, udah deh. Buat apa lagi itu? Nggak perlu, nggak penting gitu. Lu bisa depo jutaan, tapi untuk ngeluarin duit ratusan ribu untuk makan, untuk beli ini safety banget. Nah itu udah salah. Jadi
otak kita yang salah. Yang memang hebat banget ini di dunia judol, apalagi di slot. Mereka tuh mempermainkan kita, bukan itu permainan buat kita. Kalau menurut saya gitu, Bang. Mereka tuh mempermainkan kita, menjerumuskan kita, dan itu menjadi bumerang nanti. Permasalahan banyak. Jangan deh. Kalau saya bilang untuk teman-teman yang masih main, walaupun bilang, ini cuma ngomong doang. Cuman nanti suatu saat lu pasti ngerasa, otak ini pasti lelah. Dan apa mau setiap hari mengharapkan uang dari judol, kamu dapat uang berapa juta, puluhan juta, habiskan di judol. Itu yang harus dipikir. Uang itu lebih bermanfaat buat lain daripada buat bandar. Itu aja pesan saya, Bang. Manfaatkan waktu, waktu kebuang, otak rusak, energi habis, nggak bisa berpikir dengan akal sehat. Ini percuma. Untuk teman-teman yang lain, tolong deh, stop sekarang sebelum semua terlambat. Itu aja, Bang. Slogan saya, stop sekarang sebelum semua terlambat. Kalau memang merasa tidak mampu, ada cara-cara brain recovery, udah kebukti. Saya yang tiap hari main, ini bisa berhenti dalam 6 hari berturut-turut pecah rekor. Itu suatu keajaiban, bukan yang disengaja atau enggak emang. Dan satu, kalau emang ada niat berhenti, udah cari brain recovery. Itu aja. Niat. Kalau ada yang belum niat berhenti, ya udah jalanin aja. Cuman resiko tanggung sendiri. Iya, iya, iya kok. Ya kan kita kan tinggal ngikutin hukum fisika aja kan. Ya kan ada aksi ada reaksi kayak gitu kan. Jadi Betul. aksinya Mas kemarin dapat brain recovery, beli brain recovery, ya dapat reaksi sekarang, konsekuensinya sekarang sehat lagi. Kalau kalian Benar. pada mau aksinya mau lanjutin depo, ya tinggal konsekuensinya aja nanti. Terus Seperti satu apa? lagi, Bang, saya ada nyimpulin, Bang, yang pejudol sekarang itu, kamu itu sakit. Jadi otak kamu tuh harus sehat, pikiran sehat, jadi badan kamu sehat lagi. Intinya kamu sakit, bukan kamu tidak apa, kamu sakit. Seorang yang sakit itu bisa disembuhkan dengan cara brain recovery. Coba deh. Siap. Udah kerasa saya 4 tahun ini nggak stop-stop, ini bisa stop dengan selama ini. Saya seneng banget. Kalau mau bisa ngejerit-gejerit, Bang, saya di dalam sini. Seneng banget, Bang. Oh, Ke iya. Ancol deh teriak-teriak besok ke Ancol Iya, teriak-teriak Alhamdulillah gitu. alhamdulillah banget. Makanya kalau ntar saya mudik pulang kampung, di kampung paling saya jerit-jerit di kamar bininya. Iya, itu ini yang saya cari, Bang. Nah, yang kayak gini yang saya cari. Maksudnya sudah berbagai macam. Mungkin udah dari tahun kemarin tuh udah saya juga cari-cari nonton konten hipnoterapi atau apa. Nggak mempan, nggak ada yang mempan. Baru itu pedes pas nonton brain recovery. Apalagi untuk teman-teman kalau brain recovery itu episode ke-14 ke atas itu mantep, kena langsung otak-otak yang kram karena judul itu langsung relax lagi. Itu kena. Saya berasa banget, sumpah. Ini Alhamdulillah apa? ya. Alhamdulillah Alhamdulillah, ya. Bang, Alhamdulillah. makasih banget saya, Bang. Saya makasih banget sama Bang. Mm-mm. Sebenarnya dulu saya sempet tuh ada mau konsultasi ke Bang Imam tempat Mm-mm. WA-an, cuman nggak Mm-mm. jadi. Iya. Karena itu saya masih 50-50 lah. Iya. Udah lama gini, saya beli e-book. Mungkin berapa bulan yang lalu lah, itu udah lama. Nggak mempan kan, gimana-gimana, apa ini solusinya. Mm-mm. Saya sempet kemarin itu memang mau konsultasi, Bang. Iya. Saya tuh udah lelah juga. Cuman karena ada dikasih kemenangan lagi, Mm-mm. itu lupa kita. Sama Betul. kayak teman tadi, mau beli brain recovery, main dulu, duitnya Iya. habis. Nah Mm-mm. itu, kayak gitu. Nah, ini harus, kalau yang memang ada niat, jangan tunda-tunda, ada duit langsung. Karena ilmu itu, ini termasuk murah loh. Ilmu begini termasuk Mm. murah. Karena kalau untuk konsultasi dengan yang ahli tuh, lebih dari itu. Sejam kalau konsultasi kalau di nggak tahu di daerah ya, cuman kalau di Hmm, Jabodetabek lah Jakarta gitu ya rata-rata sejam bisa 3 juta bener. yang Saya udah bagus. nanya, Bang. Udah nanya? Udah nanya, saya hampir, dia, saya nanya sendiri, psikolog di mana ini? Kalau di ini ada tuh di daerah timur, dia 3,5 juta, Bang. Oh iya. 3,5 juta. Saya udah nanya sampai segitu banget. Makanya kalau teman-teman sampai mau konsultasi, nggak usah brain cover ini, karena ilmu itu mahal. Ini Bang Imam nih udah nolongin kita nih dengan harga segitu, masa nggak bisa? Jangan sampai deh. Banyak korban, ya ya pemutus rantai judul mah, kemenangan terbesar emang kita berhenti, baru dia habis. Nggak bakal bisa dia kalau nggak ada player lagi, mau dapat duit dari mana dia? Gitu aja. Kemarin kan ada sekitar sebulan setengah yang lalu. Jadi sebelum aku launching kemarin kan aku juga kasihin ke beberapa orang yang pernah ke sini juga gitu loh. Yang pernah ke sini dan ada beberapa yang sudah ngobrol tapi belum sempat ke sini aku sebarin gitu lah.
gitu. Maksudnya tetap tetap payment membership tapi belum aku launching kan, aku masih di belakang layar gitu. Nah kemarin kita Zoom sama kayak Mas kayak gini kita ngobrol, itu dia mainnya itu ngeri Mas. Apa? Karena dia orang berada ya, orang berada dan pengusaha Ah, gitu, oh pengusaha ya, ya. orang berada, Main pengusaha kelas dan dia kakap di ini gitu. juga, ya kelas kakap, dia kerja di lembaga lah. Ya ada pokoknya lembaga lah kayak gitu. Tapi dia punya bisnis juga gitu. Nah, itu dia pas sebelum Brand Free aku mau launching gitu udah lama kan testing-testing termasuk sama orang itu terus aku coba kan untuk testing ini kan aku masukin ke berbagai kategori orang-orang yang menengah ke bawah mohon maaf yang paling sebulan itu habis di judulnya mungkin sejuta gitu contoh ya Ya. atau 2 Ah, juta terus aku cari lagi yang kakap. Terus aku cari lagi yang bujang, umur 22 contohnya, ada yang umur 30, ada yang umur 40. Jadi ah. dibagi-bagi kita kita buat variabel yang luas gitu loh untuk kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan seberapa jauh worksnya ini gitu loh, bekerjanya gitu kan untuk berbagai usia dan berbagai background kayak gitu. Nah, itu kan kita testing banyak. Nah, salah satu testing ini orang yang kemarin ini apa namanya dari lembaga ini yang punya usaha terus kerja juga di lembaga jadi perputaran uangnya itu kencang dan gak main-main gitu ya puluhan juta lah tiap seminggu tuh puluhan juta. Nah sengaja pas di testing kemarin kita ada kesengajaan beberapa orang yang kita pilih kita nggak minta reporting. Jadi kita kan cara menyebarkan data ini untuk mendapatkan hasil ada yang kita mintain nanti berarti namanya kita follow up tuh. Nah, kalau Mas itu nggak di follow up tuh. Kayak teman-teman yang lain kemarin ngajak ngobrol yang masuk ke beli aku launching itu nggak di follow up. Biarkan mereka yang apa mau memberikan pendapat sendiri kayak gini kayak Mas nih. Tadi kan Mas yang Ya. report sendiri tanpa aku minta kan. Ah, Nah, itu kita biarkan. Mas nanti 2 minggu pun gak bakal aku tanya. Udah kayak gimana gitu, ya kan? Ada yang tipikal-tipikal kayak gitu. Nah, yang kemarin itu nggak kita follow up juga sengaja. Ada bagian yang nggak di follow up. Nah, dia ngelipot sendiri, tapi mau ngobrol. Reportnya mau ngobrol, bukan di WA. Dia nggak tahu dia bakalan report apa, oh, bakalan laporan iya apa iya. nggak tahu. Intinya dia pengen laporan Mas, tapi ngobrol. Loh, ngobrol kalau di WA nggak bisa aku bilang kan. Ya di Hmm. Zoom gitu. Nah, kemarinan dia ngobrol sama aku. Aku kira dia bakalan makin parah ya yang ada di pikiranku karena dia lumayan lumayan kekeh untuk minta ngobrol langsung gitu Hmm. karena dia kan aku kan di di brand recovery ini kan di brand recovery ini kan Mm-mm. memang ada pendampingan dan konsultasi kan dia nagih itu kan katanya ada konsultasi Mas gitu. Iya gitu cuman mesti via ini via apa maksudnya via Zoom dan tahu dulu sejauh mana gitu tapi nggak mau cerita langsung Mas gitu ya udah akhirnya aku ngalah ya kan ngalah ngobrol lah kayak gini ternyata dia udah sebulan setengah itu bener-bener sudah membereskan semuanya dari kehancurannya dia kemarin. Jadi dia tuh duitnya itu dari banyak hal, dari duit kas organisasi karena dia tadi kerja di sebuah lembaga, terus usahanya dia segala macam. Jadi karena otaknya udah bener, udah pulih, jadi dia beresin semuanya. Hmm. Jadi dia udah otak udah bener dia semuanya tuh catatin semuanya beresin dan kemarin dia reporting semuanya bertahap udah 80% masalah secara fisik ya masalah secara fisiknya dia pertemanan kah ngambil duit sini ngambil sana segala macam itu lagi dibereskan semua udah 80% tinggal 20% lagi aku mau mungkin ada sekitar 4 titik masalah lah kata dia gitu itu cuman Hmm. 20% nilainya kecil itu bakalan beres kata dia gitu dan dia nangis-nangis nangis-nangis, nangis-nangis, nangis-nangis apa ya? Nah, nangis terima kasih lah, nangis terima kasih Hmm. gitu karena alhamdulillah otaknya udah pulih segala macam gitu. Ya, pokoknya ya aku seneng banget tuh, alhamdulillah gitu dan nanti videonya aku upload deh. Kemarin aku rekam juga videonya aku upload nanti. Tapi yang jelas Siap aku bang. kepengen ngasih tahu teman-teman bahwa kalian ini nggak tolol, kalian ini nggak bodoh. Cuman kalian ya tersesat gitu loh, lemah. Otak kalian tuh lemah, jadi kalian mesti dibangkitkan lagi si jenderalnya. Udah aku ngomong kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman tuh terjebak dulu tuh terjebak. Kalian tuh nggak ada knowledge mengenai judul itu seperti apa. Tahu-tahu kalian nyemplung, kalian terjebak gitu. Kalian tuh nggak tahu bahwa kalian tuh nggak bisa berenang, tapi kalian jebur laut gitu. Akhirnya tenggelam nggak mati-mati di sana, tenggelam doang gitu. Udah Iya nggak bisa benar. berenang lama-lama. Tapi salahnya adalah kalian tuh nggak nyadar bahwa kalian tuh nggak bisa berenang dulu gitu. Nah, Hmm. berarti harus ditolong nih, harus ditolong kalian diangkat. Nanti aku kasih pelajaran berenang yang baik dan benar.
entah berenang kodok, berenang apa, nanti seumpama lu bakal ngejebur ke sono tuh lu udah tahu, berarti udah punya knowledge. Knowledge-nya apa ya, dari brain recovery ini salah satunya, terus cara berpikirnya, otaknya dibenerin segala macam, boro-boro bahkan lu nggak bakalan kaget nanti mau ngeliat laut segala macam, nggak bakalan kaget karena lu udah kokoh. Kurang lebih gambarannya gitu. Dan itu aku coba share ke Mas, dan itu terjadi, ada orang yang pemain kelas kakap dan nangis-nangis sembuh gitu loh. Jadi dia ngomongin kelas kakap gimana, dia udah ke, mohon maaf, udah ke psikiater, ke psikolog berapa kali Mas, berkali-kali. Orang dia teman-teman orang yang dekat agama ya, maksudnya yang ustadz-ustadz Iya, segala macam iya, dia iya. tahu semua gitu. Lingkungan-lingkungan Heeh. circle kayak gitu kan gampang. Itu dia udah diusahakan lah. Dia bukan gak ada usaha, orang dia ngomong sendiri sama aku mau Sampai di sembuh, aku rupiah bukan mungkin gak ya? ada usaha. Iya, ke psikolog berapa kali, bahkan psikolog yang ke rumah. Buset, Iya, uang berada psikolog banget itu. bener, psikolog berapa kali itu, tapi nggak dapat kayak itu, nggak dapat. Jadi paling kata dia ya itu sih, dia ngomong. Aku sih bukan mengadministrasikan soal psikolog atau psikiater atau ustadz apa gitu. Dia yang cerita semuanya baik, ke psikolog, psikiater baik gitu. Cuman kan tiap orang kan penerimaannya berbeda-beda. Aku nggak tahu kan. Ya. Hmm. Nah itu paling banter katanya paling bertahan 3-4 hari gitu kata dia. Hmm. 3-4 hari. Dan ini dia pasca pertama aku kasih itu pun dia underestimate ke aku. Maksudnya cuek gitu loh. Ya makanya itu masuk ke dalam kategori kita nggak follow up ya, nunggu dia report duluan aja kayak gitu. Iya, Karena dia tipe benar. kalau orang yang cuek gitu. Jadi waktu ngorder pertama juga komunikasinya ya komunikasi cuek bebek gitu. Saya mau ngorder terus kita kasih tahu terus dia aja juga cuek gitu. Kita chat juga nggak dibalas, tapi dia udah ngorder, tapi dia udah nggak mau balas gitu kan. Ya udah gitu Hmm. kan. Ya kita kan masuknya berarti dia orang cuek kan. Ya cuek lah, cuek gimana sih orang cuek kayak gitu. Terus Iya, ha. dia cerita juga, saya udah kesini nanti giliran kita balas chat nggak balas sama dia, dibaca doang Hmm. kayak gitu. Jadi orang modelan kayak gitulah. Nah kemarin kita nggak expect dia itu betul-betul sampai mau selesai betul-betul nonton semuanya. Waktu pertama dia nonton kan juga ngomong, saya itu udah nggak percaya gitu kata dia. Dia bilang nggak ada pemain judi online tuh bisa disembuhkan, otaknya tuh nggak bakalan bisa kalau dia nggak bangkrut duluan gitu. Dia selalu memegang prinsip itu. Kemarin dia ngomong Kalau kayak nggak kena gitu. batunya baru ya. Ya, padahal dia udah hancur-hancuran kan. Maksudnya udah Heeh. kacau balau, tapi dia tetap masih punya prinsip bahwa nggak ada pemain judul yang bisa disembuhkan. Udah nggak ada. Dia prinsipnya kayak gitu terus gitu. Kemarin dia ngomong sendiri, aku tuh memegang prinsip itu memang nggak ada. Aku ngomong kayak gini bukan aku gimana-gimana, Mas Imam kata dia gitu. Aku udah nyoba, aku udah keliling-keliling buat minta tolong buat ngebantuin biar otakku sembuh lagi. Tapi ya hasilnya nihil gitu, jadi nggak bisa gitu. Mungkin aku suruh gimana gitu, makanya dia megang prinsip. Nah terus akhirnya aku tanya lah, sekarang posisinya gimana. Dia cerita kemarin ya video, aku udah nonton video banyak kayak gitu Bang Imam, videonya Bang Imam juga Mas Imam aku tontonin mulu kayak tadi gitu. Cuman ya nggak ngaruh ke gua kata dia kayak gitu. Ya kemarin aku yang ngebuka-buka aja gitu, udah terlanjur kebeli gitulah. Ya udah coba iseng-iseng aja gitu kan, duit segitu kan receh buat dia kan. Iya. Nah, coba cek-cek aja gitu. Ternyata ya dia ambil iseng aja katanya, ambil ngerokok katanya, ambil ngerokok, ambil ngopi, ambil iseng aja di depan rumah gitu. Habis main juga, habis main Hmm. juga sambil main kayak gitulah. Tapi sembari iseng, sembari nonton, sembari dengerin. Nah, mulai ke ini katanya, mulai ke trigger untuk nonton serius tuh di bagian 5 kata dia. Padahal kan Hmm. masih di knowledge ya, masih di pengetahuan ya. Ya, iya Tapi dia benar. ke trigger tuh di bagian 5, aku ke trigger untuk fokus nontonnya gitu. Di awal Hmm. sih ya ini paling ocehannya Bang Imam doang dia mikir kayak gitu. Ternyata pas di Hmm. bagian 5 ke trigger untuk nonton serius, akhirnya dia ke kamar nonton serius tuh sampai bagian 8. Nah, akhirnya dia bikin schedule schedule di Excelnya dia untuk Hmm. mengingatkan besok nonton bagian ini kayak gitu, takut dia lupa gitu. Akhirnya dibikin schedule lah di Excelnya dia tuh, di spreadsheet kayak gitu. Ya udah ditonton sampai sebulan setengah, berarti dia udah nonton bolak-balik tuh, udah nonton Ya. sekitar 4 kali hatam lah, tamat 4 kalian Hmm. khatam gitu bolak-balik. Terus katanya nonton betul-betul dibikin fokus, ya gue fokus gitu. Nah itu kemarin dia reportnya nangis-nangis, makanya dia apa namanya sampai nangis kayak gitu kan 4 kali nonton gitu. Jadi betul-betul udah pulih, dan terbukti pulihnya dia dari actionnya dia, dari Hmm. actionnya kan. Jadi dia sudah menyelesaikan problem-problemnya dia udah 80% kan, berarti alhamdulillah kan. Alhamdulillah. 80% loh, gila kan. Dalam Hmm. waktu sebulan setengah dia bisa menyelesaikan itu. Mungkin dia yang tadinya nggak berani datengin orang yang pernah dihutangin kah atau apa segala macam, mungkin Hmm. dia nggak ada keberanian mungkin saja gitu. Hmm. Dan ternyata semuanya selesai, semuanya beres, dan
tinggal 20% lagi dia bilangnya ada di 4 titik. Tenang aja, aman. Dia udah percaya banget, bukan aku yang nenang-nenangin. Malah dia yang bisa dibilang pede banget, tenang 4 titik aman itu. Aku pasti beres. Kemarin aja yang titik-titik yang lain ini 80% udah ngeri-ngeri kata dia gitu. Sekarang nggak apa-apa, ada aman, tenang aja. Orang sampai urusannya tuh udah urusan backing-backingan ke dia katanya kayak gitu kan. Alhamdulillah Wow. gitu. Tapi aku masih ini sama dia nih, masih dirundingkan kemarin videonya aku record terus dia masih ragu-ragu di-upload apa enggak gitu. Terus aku masih nunggu ininya dia nih, masih nunggu kabarnya dia karena kemarin dia oke deh di-upload aja nggak apa-apa nanti di-blur segala macam. Cuman dia juga WA lagi, Mas sabar dulu deh, jangan di-upload dulu. Nunggu aku bilang oke, upload aja nggak apa-apa gitu. Makanya nunggu dia oke dulu deh. Takutnya ini urusannya kan urusan sampai ini kan keluarganya dia, mamanya kan takutnya Iya. bahaya, makanya ya udah gitu karena ngobrolnya panjang kayak Mas kayak gini ngobrolnya. Itu salah satu contoh juga yang aku masuk ke dalam kelas, bisa dibilang masuk kelas kakap ya, kelas kakap. Terus Mas nih masuknya lumayan lah kelas menengah nih, kalau Mas nih gue masukin kelas Ya. middle. Nah yang kelas menengah ke bawah ada supir. Oh. Supir nih, aku masuknya kelas ke bawah ya. Kenapa kelas ke bawah? Karena bukan soal masalah duit atau apanya. Aktivitas yang dilakukan kan aku bisa melihatnya dari aktivitas yang dilakukan, seberapa intensitas perputaran uang, ya kan? Cara nyari uangnya segampang apa itu aku masukin ke sana. Itu masukin ke kelasnya itu di situ. Nah, ini supir di Bandung itu dia udah udah bilang sama aku udah makasih banget pakai Wallahu Akbar, pokoknya bener-bener apa segala macam. Bahkan dia tuh mau ke sini nih, mempersiapkan waktu buat ke sini. Kalau nggak salah kemarin dia ngomong tuh Lebaran plus 10 mau ke sini. Dia udah schedulein karena kan dia supir kan, jadi dia udah ngambil waktu buat libur segala macam di tanggal-tanggal segitu dia mau ke sini mau silaturahmi sama keluarganya rencananya ya insya Allah. Dia supir. Jadi ini udah ketemu nih kelas kakap kemarin sudah ada, mudah-mudahan videonya mau diupload nih orangnya ya. Mudah-mudahan terus Mas nanti aku upload ini, aku blur terus yang supir juga insya Allah nanti aku upload juga gitu. Jadi Iya banget. ya keputusan kan ada di teman-teman ya. Ini apa sebuah pembelajaran, ini sebuah edukasi, terus apa yang disampaikan sama Emas juga real adanya. Kita tidak ada di podcast itu nggak ada skenario. Ya silakan monggo dilontarkan semua keluh kesahnya ya kan. Kita coba diskusi cari solusinya gitu. Dan alhamdulillah aku so happy, aku senang banget Mas. Ini aku dapat dopamin. Mas tahu nggak? Saat Mas ngasih THR ke istri, terus Mas ngebantu keluarga tadi ada yang sakit, kasih 100, 200, 500 berapa yang Mas kasih. Itu adalah dopamin yang paling keren, paling hebat, paling mulia, tapi nggak dianggap remeh. Padahal itu dopamin paling mengerikan. Paling mengerikan dalam arti paling dahsyat yang membuat kita tuh selalu berbahagia dan punya energi positif dan dilancarkan rezekinya. Beneran. Yang Terkesan sih amin Mas bang. ngasih duit 200 atau 300 atau berapa ke keluarga yang sedang sakit, terkesan yang ngasih-ngasih aja. Tapi itu di apa namanya di hati dan di otak ini kerekam bahwa itu tuh sebuah kebaikan yang sangat dahsyat dan banyak orang nggak sadar itu, ya kan? Iya bang. Gitu. Mas kan nggak tahu kebahagiaan istri dikasih THR yang sebelum-sebelumnya nggak pernah ngasih segala macam, ya kan? Bahkan jangan kan suami istri, orang bapaknya aja nggak tahu isi hatinya orang, Iya. ya kan? Nah itu Benar banget. iya kan, jadi udah sangat dahsyat. Nah kadang-kadang yang kayak gini tuh disepelekan sama orang-orang yang si prefrontal cortexnya lemah. Alhamdulillah, ini aku tuh happy banget denger kemarin temen yang kelas kakap ini ngikutin brand recovery terus sembuh segala macam. Senang. Jadi ini dopamin buat aku dengan kayak gini. Aku jadi semangat bikin konten, semangat ngedukasi, nanti semangat bikin sesuatu apalagi yang bisa ngebantu teman-teman, semangat ngisi seminar di kampus, semangat Nah. datang kemana-mana gitu loh. Hmm. Gitu kan aku ngisi seminar-seminar kan schedule-nya padat segala macam. Jadi dengan adanya kayak gini membuat aku punya semangat tinggi gitu loh. Semangat bikin kontennya, semangat ngedukasi, semangat ngisi seminar segala macam kayak gitu kan. Nah, ini Iya. hal yang nggak bisa digantikan dengan uang gitu loh. Hmm. Nah ini Benar bang. dopamin yang sangat dahsyat Mas. Contoh nih Mas sekarang mamanya nih nanti mau beli warteg, contoh aja beli warteg itu harganya total hitung-hitungan itu harganya 35 gitu. Mas kasih 50.000, ambil aja 15-nya gocap dari gocap ya, 15 ribunya diambil, harganya kan di warteg itu 35.000. Tapi Mas nggak minta kembaliannya, ambil aja. Itu Benar. adalah energi positif harga 15.000. Orang yang menerima nih orang warteg ini atau siapapun yang dibeli gitu, itu tanpa diminta otaknya dia itu memberikan energi positif ke
otaknya emas. Nggak usah diminta, nggak perlu didoain ya. Nggak perlu minta didoain Ya Mas kasih nggak 15 perlu. ribu kayak gitu. Tapi secara nggak langsung energi positifnya dia masuk ke emas. Itu udah, Bener, energi itu udah ada. Makanya nggak heran kalau kita ini kan kita ngomongin neuroscience. Ya, bener. kerja antar energi dalam otak kita. Nah, coba kita kolaborasikan dengan urusan agama. Kan udah jelas-jelas orang sodako ini kan Ah, memperlancar rezeki dan apalagi kita benar ngomongin itu. sodako subuh ya kan. Tidak dibohongi itu. Iya kan, Bener. itu udah Hmm. udah fakta dimanapun kayak gitu kan, banyak yang mengatakan. Makanya kalau kita beramal sodako itu emang betul-betul memperluas rezeki. Makanya nggak heran Bener, orang-orang yang punya duit banyak halal itu kaya, mereka senang berbagi. bener. Nah, tapi kan untuk berbagi ini kan butuh otak yang bener. Nah, ini Bang, ada cerita-cerita nih. Mm. Kalau otak nggak bener kemarin saya, jujur saya sering juga sodako, ngasih Kak. Tapi ngarapannya menang di slot, gitu. Ya itu sih kayak nyuci baju pakai air comberan. Iya, bener. Ah ini gua bantu orang nih. Mungkin nih kalau gua main malam ini baliknya di sini nih, mungkin ini kan pahalanya di sini. Itu goblok banget kan gitu kan. Iya, iya Pahala kan, tapi carinya di menang judol. bener. Itu Aduh. kayak kayak kepengen bersihin paru-paru bukannya pakai air kelapa tapi pakai rokok. Iya, bener. Aduh, Iya kan? itu saya Mm, sempat begitu, Bang. mm-mm. Gue sumpah itu. Tujuannya Hah? bener buat bersihin paru-paru. Tapi kan Heeh. salahnya bukan pakai air kelapa, bukan pakai air putih, tapi malah pakai Iya. rokok. Pakai rokok lagi. Sama aja bohong kan. Aduh. Kayak ini saya bisa ngomong sampai ketawa ini flashback aja lah kebodohan saya kemarin kan. Aduh. Makanya saya bilang saya udah bisa narik napas lega ini gini kan udah Mm. bisa bisa ngomong yang begini. Terus juga ini baru pertama kali saya curhat masalah judol, Bang. Oh iya, Betul, nggak saya pernah ke nggak siapa, pernah manapun nggak pernah. nggak pernah saya cerita. Iya, iya, iya. Tidak sama walaupun ke temen deket, temen kerja, istri, nggak pernah. Mereka tidak tahu kalau saya sedalam ini. Hmm. Makanya alhamdulillah Bang ngajak Zoom tadi saya siap. Kebetulan Bang selama ini unek-unek saya ini kayaknya lega saya. Terus pokok permasalahan saya tuh solusinya udah ketemu. Dalam hati juga udah lega. Apa yang saya mau ngomong ibarat kata tuh saya mau minta tolong sama siapa kan? Nggak bisa, nggak ada yang ngerti gitu. Ya sama aja kayak yang kasus yang kelas kakap tadi. Dia udah ke apa namanya ke psikiater yang mahal-mahal Iya. karena mereka tidak menemukan masalahnya. Permasalahannya nggak ketemu. Dia yang mau cari itu yang kena di masalah dia. Makanya brand cover itu kena di masalah dia, ada solusinya, dapat dia. Dia lebaran Itu. mau ke sini katanya. Iya, Bang. Ya, lebaran Oh, mau ke sini sama rombongan katanya. oh, Mau nah mau mungkin mau saya. inilah nggak tahu mau ngapain pokoknya dia mau ke sini katanya mau rombongan. Bisa 3 mobil nggak Mas parkir kata dia gitu. Waduh, mau ngapain gue bilang gitu. Mau silaturahmi aja kata dia gitu. Insya Allah kata. Oke, gas aja santai aja gue bilang gitu. Oke, terus terus Mas, gimana tadi? Udah enjoy Ya, ya? udah enjoy, udah lega lah. Mungkin beban saya yang udah bertahun-tahun ini kan, saya nggak pernah cerita sama siapa. Mungkin juga ada kesempatan dulu mau ke tempat Bang Imam udah kasih map juga ke saya nggak jadi pergi karena masih kecebur saya. Nah itu sebenarnya yang kayak gitu dari dulu saya sudah pengen, pengen lepas, cuman perangkap ini nggak bisa saya bongkar gitu. Saya udah mau lepas Bang, tapi kayak perangkap ini selalu ngelilit di saya Betul. gitu. Itu yang susah. Aduh, gimana nih pokoknya. Saya berpikir kemarin, bisa nih gue sendiri gini. Dulu gue pernah bisa lepas dari main-main zaman Dewa Poker Domino Bet. Masa ini nggak bisa? Nah, itu ada kesombongan diri saya dulu gitu. Ternyata kehebatan slot ini lebih parah daripada yang dulu. Kalau dulu bener Bang, saya ngelepasinnya itu cuman kasih DVD banyak-banyak, nonton DVD hilang Bang. Tiap malam nonton jadi aktivitas biasa kita main poker apa main domino bet gitu dengan nonton video lama hilang Bang. Saya pikir kan siklusnya dulu begitu. Saya pernah coba tetap aja. Saya beli film-film apa saya nonton habis nonton main lagi. Iya, kalau dulu triggernya ada di satu tempat, harus buka laptop, harus Ya, ada internet gitu kan. Nah kalau sekarang kan nggak benar. di laptop, di handphone, semua Pun akses dimudahkan dan triggernya ada di banyak tempat, dimanapun kita berada, trigger judul tuh pasti ada. benar, istilah dipermudah lah sekarang kan. Ya, Jadi kebablasan semua gitu kan mm-mm. saking dipermudah. Ya udah lega lah Bang, udah bisa cerita. Ini jujur, saya ini baru ini saya cerita pengalaman saya, Mm. keluh kesah saya gimana gimana.
Mm. Selama ini saya nggak pernah cerita, walaupun teman dekat, istri, orang tua, kakak, nggak ada yang tahu saya ngalamin begini. Nah, biar kata sampai saya ngalamin lebih baik duit itu saya dapat duit, saya depoin, saya store tunai, kasih di Dana untuk main slot, uang sisa 300 buat makan. Kan kebalik itu sebenarnya. Iya, Jadi iya, iya. kalau masih agak normal, 1 juta pegang, 200 depoin gitu. Kalau masih agak normal itu, sebenarnya salah Hmm. juga itu. Ini kebalik saya, Bang. Gede ke sono, kecil ke saya. Iya, Sampai iya. sebegitu banget saya. Aduh. Ya Mm-mm. itu makanya itu bagian dari dopamin, kecanduan sensasi yang begitu. Yes. Mm-mm. Jadi itu berulang, Bang, berulang saya begitu, berulang. Tapi nggak kapok, heran ya. Iya. Ya, brain recovery kena, baru ini nih bilang apa, otak saya tuh keram, kayak keram kemarin, Bang. Sumpah, Bang, keram. Mungkin kalau ada bisa tukang pijit otak gitu, saya mau itu. Tapi pas karena brain recovery itu mulai rileks, rileks. Kayak kita dikeretak gitu, keretak otak ini kan. Nah, ini nih yang saya cari selama ini. Ini nggak muluk-muluk, yang begini yang saya cari. Mengalir pola kalau saya lihat pola pikir tuh dirubah. Kalau kalau saya kemarin berpikiran pola pikir saya itu udah salah, harus dirubah ini. Terus untuk menahan rasa itu bagaimana? Ya kena lah dengan episode brain cover itu. Alhamdulillah. Ini benar, Bang. Ini pecah rekor. Sebenarnya saya besok mau WA Bang Imam. Ini Bang, saya seminggu, nggak nyampe seminggu udahlah. Paling saya nggak bisa nonton tadi kan, saya WA aja. Ini 6 hari ini tanpa saya dulu pernah, Bang. Saya ini suka gatel tangan masih buka situs untuk nyari bonus. Ini enggak sama sekali. Malah situs sudah saya hapus. Nggak kepikiran untuk ada bonus nggak ini, kan nggak ngedepo juga. Pikiran kemarin gitu kan nggak ngurangin. Siapa tahu dari bonus naik. Benar, sering saya begitu, dari bonus naik gede-gede kan. Nah ini nggak kepikiran. Kalau mau dibuka banyak masih bonus saya, Bang. Iya, 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 tapi iya. nggak, udahlah jangan. Ini ibarat kata sekali saya buka lagi dosa besar, saya terjerumus lagi. Makanya saya ngomong, saya mau sembuh, saya nggak mau lagi. Udahlah, ibarat kata istilahnya, udahlah yang main-mainnya udah. Iya, Yang iya. mainnya sekarang ini yang seriusnya udah. Betul, betul. Jangan lagi. Jadi Alhamdulillah saya lah ya. Ah. alhamdulillah banget, Bang. Yang kedua juga, ya saya sholat lebih tenang. Mungkin juga selama bulan, ya ini hikmah Ramadan ya, Bang. Mungkin ya. Mm-mm, mm-mm. Hikmah Ramadan, kalau saya lihat sini, hikmah Ramadan saya di sini. Saya dapat hikmahnya di sini. Saya dapat selama bulan Ramadan ini, saya nyimpulin kalau ada niat baik di bulan Ramadan, itu ada jalannya. Bener. Niat baik banget itu Allah ini ngasih jalan lewat Bang Imam nih. Kayak istilahnya, saya terima kasih banget, Bang, nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, udah model begini kan. Ini udah satu keajaiban bagi saya yang sudah bertahun-tahun saya kecebur gitu. Bener, ini lebih hebat dari narkoboy. Kalau narkoboy itu, ya saya dulu juga pecandu narkoboy, Bang. Ngomong jujur, sempat pecandu saya. Tapi 2009 udah berhenti, sampai sekarang nggak lagi. Nah, saya udah ngerasa juga kecanduan narkoboy itu dari tahun 2000, 9 tahun saya. Itu siklusnya nggak kayak kayak slot ini. Kalau slot ini tuh apa ya, gejolaknya tuh lebih parah. Kalau narkoba itu pada saat kita pengen ada sakau-sakau kayak udah sebatas itu doang. Sebatas itu udah, aktivitas masih biasa. Tapi ini kan kalau slot nih, dia tuh menyita waktu kita dari pagi sampai malam. Nah, malam sampai pagi itu kan udah banyak waktu kebuang, Bang. Jadi saya ada ambisi, saya mau ngembalikin lagi waktu saya 4-5 tahun kemarin yang udah kebuang karena slot. Bagaimana caranya saya harus lebih bermanfaat lagi lah, Iya. 4 tahun 5 tahun untuk ngebalik, Itu nanti ibarat nggak kata butuh waktu balik. lama kok, insya Allah dengan otak Mas yang sudah pulih, dengan energi yang positif tadi, semuanya itu nggak butuh waktu lama untuk balik lagi, untuk melunasi bisa dibilang kekecewaan atau kebobrokan 5 tahun yang lalu kayak gitu. Itu insya Allah Benar. lebih gampang. Sampai anak saya juga sampai sekarang tuh, saya ada penyesalannya dulu karena saya sibuk habis waktu di sela tuh, anak itu agak sedikit terabaikan, Bang. Ajak gini, ajak ya saya ikutin. Cuman setelah dari itu, udah saya megang HP main telot. Saya nggak peduli lagi deh, sampai ya salah saya sendiri juga sih sekarang. Kalau saya video call mana anak saya cuek-cuek sekarang. Iya, 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 Ya, iya. Insya Allah nanti nggak. Nah, nanti insya Allah Mas pulang silaturahmi itu udah insya Allah bakalan banyak hal-hal dahsyat yang di luar dugaan kita memang ya itu
kembali seperti yang Mas inginkan karena kedua belah pihak sama-sama pulih gitu kan udah enak gitu nanti kayak gitu insya Allah Heeh. pasti pasti Ya pasti dia ini. hari Minggu ini kan ulang tahun, saya udah beliin kado buat dia. Wis wis Gitu, wis wis. ini udah. Makanya dia belum tahu kan ya, dia pengen karena dia hobi main PS gitu kan, stick PS-nya rusak katanya. Wah, rusak ini. Terus beli kaset PS juga. Saya udah beliin. Itu Bang, kalau dulu saya nggak pasti saya minimalis buat dana dia. Ini saya bisa beli ya nominalnya hampir 2 jutaan lah kaset PS sama stick PS gitu. Sudah siapin udah. Iya iya Udah keren tinggal keren. dibawa. Kayak Allahu Akbar keren banget ya. itu ini sudah jadi inilah. Dan satu lagi Bang, saya dulu kalau pegang duit itu kayak 3 juta juta itu kecil Bang. Saya berpikir dikit amat duit ini. 5 juta. Alhamdulillah ini saya udah apa? Ada uang saya tarik, saya simpen di tas ini mungkin ada 5 jutaan untuk pulang kampung. Nggak kegerak sama tabungan masih ada, nggak kegerak. Iya Bang. Alhamdulillah banget ini. Wah, ini bisa dulu jangankan jangankan apa namanya di rekening, di tas aja misalnya saya apa masih nahan, saya tarik nih uang nih, ntar ke main slot, tetep aja ntar setor tunai lagi, ini balik lagi ke sono, Iya. nggak bertahan lama, paling bertahan sehari, 2 hari, hilang lagi. Nah ini alhamdulillah saya bisa ada tabungan, walaupun dalam singkat ini saya nggak ngerasa untuk ambisi saya tuh ngedepo lagi. Udah, makanya saya lega nih, saya baru ini saya cerita semua keluh kesah saya ini. Saya nggak pernah saya cerita sama sekali karena saya menutup diri Bang. Saya takut malu cerita sama orang terus takut ketahuan kan. Karena ketakutan saya itu ketahuan semua kebohongan saya, apa saya nggak mau cerita. Baru ke Bang Imam ini saya cerita. Karena Bang Imam yang pertama kali dengar sama keluh saya ini. Selain keluarga saya nggak ada cerita. Saya aduh, kasih banget Bang. Ya, siap sama-sama sama-sama. Pokoknya doa terbaik lah dari saya Mas buat Iya, Mas terus mudah-mudahan terus istiqomah terus itu tinggal di apa namanya tinggal dihatamin lagi. Nanti udah selesai episode terakhir, bagian terakhir balik lagi terus kayak gitu biar makin kuat. Terus jangan lupa tidur ya nih udah mulai ini kemarin-kemarin kan suka begadang tapi begadanginnya hal yang nggak baik ya kan. Sekarang ya, kalau mau begadang ya nggak apa-apa. Begadang boleh kayak aku kan juga begadang juga orang tidur jam 2 kayak gitu. Aku begadang cuman aku begadanginnya itu begadangin hal yang positif. Contohnya sama ngerjain pekerjaan kayak gitu. sekarang saya tidur Bang, mimpi enak. Dulu tuh masih mimpi tuh, mayong-mayong. Serius, setiap mimpi Bang. Setiap tidur saya pasti kebayang tuh. Saya pernah tuh yang lebih parah itu, ada tuh ya saya pernah mimpi Bang. Saya kena depo gede, kena JP gede di mimpi. Jadi bangun tidur motivasi nih gue kena. Sampai segitu ya. Gila ini gimana? Iya iya iya. Sampai masuk ke mimpi ya, ngeri ya. Sampai ke mimpi Bang. Mimpi itu main tentang tulisan Cina mayong gitu lah. Kacau. Iya 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 iya, siap siap. Ya, pokoknya overall aku juga senang thank you Mas udah mau Ya Bang, cerita dan sama-sama ini Bang. jadi energi positif buat aku juga, nambah Mhm. semangat aku juga buat mengedukasi ke teman-teman semua dan Iya pokoknya Bang. Mas kan di sini kan sendiri dan nanti bakalan pulang kampung silaturahmi mudah-mudahan betul-betul diijabah semua hal-hal baik yang Mas inginkan. Nanti kalau Iya ada Bang. waktu silahkan silaturahmi ke sini offline ngobrol kita ngopi-ngopi bareng di sini aku welcome. Terus ingat lagi itu nanti eh, waktu soal tidur diprioritaskan karena otak Iya. ini butuh tidur gitu. Kalau pengen begadang ya begadangin hal yang positif, jangan begadangin hal negatif. Contoh main slot kayak teman-teman yang lain gitu kan. Iya. Jadi itu penting gitu loh. Gak Pak, orang yang kebanyakan begadangin hal negatif udah pasti bangunnya juga energinya negatif. Udah pasti itu udah Iya. hukum, udah rumusnya udah kayak gitu. Jadi apalagi kalau teman-teman yang pada kerja yang apa ya sebagai karyawan gitu kan kalau begadang kan pasti bakal merusak segalanya. Kenapa? Karena di kerjaan kan nggak bisa tidur gitu kan. Kalau aku kan kalau begadang tidur jam 2 jam 3 mamanya siang aku pengen tidur mamanya tuh habis zuhur ya it's okay gitu mau tidur 2 jam 4 jam juga nggak apa-apa. Cuman kalau teman-teman kan banyak yang situasinya nggak kayak aku gitu kan. Yang Iya. bebas waktu gitu, yang free time kayak gitu kan. Makanya kalian mesti ngejaga soal tidur ini gitu. Nah tidur ini gimana biar bisa tidur nyenyak, gimana biar bisa tidur cepat, biar gak anxiety segala macam. Ya ada obatnya, bukan obat pil gitu. Obat pil mah sementara gitu. Besok gak minum pil lagi ya pengennya begadang lagi. Nah obatnya ada di otak. Tadi Iya.
Blind recovery ini akan membuat Mas tuh ya udah ngapain, udah tidurnya juga enak kayak gitu ya. Itu Benar, aja dari benar. aku. Siap, Siap mudah-mudahan bang. Mas sehat-sehat terus tuh, penting ya sehat-sehat terus, sering komunikasi sama keluarga, udah mantep, udah tinggal lanjutin lagi, udah nanti kita ngobrol lagi offline ke sini dah, podcast ke sini Kayak ngobrol dah. habis lebaran deh mungkin seminggu Ya, atau 2 minggu habis lebaran saya ya, pasti ke sana. Ah, ya. Siap. terus juga itu bang, eh, kalau nggak bisa dibuka lagi gimana itu bang? Bisa, Saya. itu bisa, itu bisa. Yang tadi ya, yang tadi itu Nah, browsernya Mas itu kemungkinan besar. Tadi aku udah info ke tim, itu kemungkinan di browsernya Mas. Terus dibersihkan tuh cache-nya tuh, yang bekas-bekas apa, biasanya tuh masih ada yang nyangkut, dibersihin cache-nya, masuk lagi, insya Allah bisa, bisa. oh, Harusnya bisa. alhamdulillah Tadi bang. tadi yang barengan sama Mas bisa kok, banyak yang akses. Nanti kalau Oh Mas ya, ngakses lagi nggak bisa, aku langsung infokan ke tim langsung. Harusnya bisa, ya. iya. Aman itu nggak Siap bang. bakal. Paling kendala-kendala itu ya biasa lah, namanya di server kan kadang-kadang normal ya, kadang-kadang mungkin Ah, lagi terlalu banyak overload atau apa gitu. Cuman tadi di cache Mas itu aman semua sebenarnya. Mungkin browsernya. Coba nanti dicek lagi. mungkin mungkin ntar Wah, mantap. ya WA aja bang alamatnya bang, saya kirim Siap, dari sana ntar. siap. Ya, Makasih, 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 makasih. Oke, saya siap. yang makasih banget bang. Ya, Sama-sama, sama-sama. ya. Pokoknya sehat-sehat terus ya. Ya bang, ya Thank you, bang, thank you, ya thank you. bang. Oke, Thank you siap. bang, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang.